Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala rasulinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanil illa yaumiddin. Wal hadirun usikum wa iya bitaqallah wa qad faza muttaqun. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala bil kitabil karim wa huwa astabul qaidin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam akhlaqna qablahum min qarn hal tuhisu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Berapa banyak kaum sebelum kaum Nabi Muhammad yang telah dibinasakan oleh Allah. Berapa banyak kaum dari kita saat ini ke Nabi Muhammad yang telah dibinasakan oleh Allah. Akankah kita menjadi kaum yang dibinasakan oleh Allah oleh kita saat ini dengan kemurkaan, kemaksiatan yang kita lakukan pada saat ini? Mari kita mengenal dan menjadi pelajaran pada kita saat ini kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan oleh Allah. Wa kam akhlaqna qablahum min qarn. Mari kita, begitu banyak yang Allah binasakan sebelum kaum Quraisy pada saat itu. Ada kaum Samud, ada kaum Ad, ada kaum Madian, ada Fir'aun. Mari kita lihat apa bedanya dengan kondisi kita saat ini di sini. Allah seringkali membuat perantaraan menceritakan sebuah nabi, seluruh nabi di 25 nabi yang Allah wajibkan untuk kita mengenalnya, jelas. Dalam surat Hud ayat 120, kenapa kita harus mengenal nabi-nabi tersebut adalah satu, untuk supaya kita sebagai insan manusia di sini, sebagai hamba Allah, berpegang teguh kepada agamanya, terhadap din. Ya, jangan sampai kita jadi orang-orang yang lalai. Kita tidak ikhlas dalam mengamalkan isi-isi Al-Quran. Kita lalai dalam menjaga lingkungan masyarakat kita. Kita lalai dalam menjaga keluarga kita. Bahkan kita lalai dalam menjaga diri kita sendiri dari kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik ya Allah ya Rasul. Tentunya kaum-kaum terdahulu seperti kaum Samud, jelas dia mendustakan perintah yang namanya Rasul. Dalam surat Asyam dan surat Al-Qamar dijelaskan jelas mengenai kronologis kejadian-kejadian tersebut. Dalam surat Al-Qamar, kadzabat Samudu binudur, kaum Samud juga telah mendustakan Rasul. Faqalu abasarum minna wahidan nattabi'uhu inna lafi dhalali wa su'ur. Aul dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asir. Saya'lamuna ghadan manil kadzabul asir. Inna mursiluna qad fitnatal lahum fartaqibhum wastabir. Demi Allah, ketika Nabi Saleh menceritakan bahwa mukjizat yang dia sampaikan ini dari Allah, kaum Samud ini dengki. Kaum Samud ini malah melecehkan Saleh. Kenapa datang Rasul ini dari kaumku? Kenapa datang peringatan ini dari bangsanya sendiri? Akhirnya malah membuat rencana jahat yang jelas-jelas. Tadi yang harusnya diamanahi unta itu dikasih minum, terus hasil perasannya pun dikasihkan kepada kaum Samud. Tapi para petinggi kaum Samud ini malah tadi membunuh unta mukjizat Nabi Saleh. Bayangkan dengan kondisi seperti saat ini, ketika ketika jelas hukum-hukum Allah di sini seperti Al-Quran, Sunnah, ijma ulama, qiyas, semuanya ditinggalkan, bahkan dilawan oleh para orang kafir ini. Tentulah mengundang Allah murka ke dunia ini. Saya seringkali dalam beberapa ceramah saya mengatakan bahwa manusia ini di dunia ini terdapat ada siksaan, ada cobaan. Nah, sekarang seringkali saya sampaikan kepada jamaah, posisi kita di sini sedang disiksa apa dicoba?
Jelas, hal atalal insani hinu minad dahri lam yakun say'am madkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsajid nabtalihi innal insana hal atalal insani hinu minad dahri lam yakun say'am madkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu basira. Jelas. Jadi dalam surat Al-Insan ini ayat 2 jelas. Posisi kita di mana? Disiksa atau dicoba? Apakah kita akan menjadi orang yang mendustakan Rasul? Jelas peringatan Allah wailu yaumaidil mukadzibin dalam surat Al-Mursalat disampaikan beberapa kali. Orang-orang yang mendustakan Rasulullah, mendustakan Allah, semuanya pasti dalam kesempitan. Ya, pasti celaka, jelas. Bukan hanya celaka, mungkin ada yang ketat. Dalam surat At-Tolak diceritakan juga wa ka'ayyi min qarn hal. Jelas beberapa umat terdahulu diberi peringatan oleh Allah dengan peringatan yang cukup ketat. Ya, ketat sekali. Sampai dalam membebaskan dalam berdakwah pada saat itu kondisinya sangat sulit, ya. Kenapa sulit? Karena orang-orang yang tersebut mendustakan Rasul. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Setelah Al-Qur'an, baca Quran kita tiap hari, tilawah kita apakah tiap hari, keluarga kita apakah terjaga dengan apa? Dengan Al-Quran. Bagaimana dengan hadisnya tadi? Dengan sunnah Allah. Sudah hafal hadis berapa hadis? Sudah berapa hadis yang kita amalkan? Sedangkan itu semua adalah tadi sumber keselamatan kita. Apakah kita menyadari fungsi Quran ini sebagai hudalinas bayinati minal huda wal furqan, petunjuk bagi kita semua manusia agar selamat? Yang ketiga tentu tadi ijma ulama. Beberapa kali ijma ulama yang disampaikan dari zaman dulu, mungkin ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jelas, malah ketika dia membicarakan hukum Islam, Imam Syafi'i membaginya menjadi 4. Yang pertama jinayat, hukum pidana. Yang kedua munakahat, ya, bab nikah, bab perceraian. Yang ketiga bab ibadah. Ya, yang keempat adalah bab mengenai muamalat. Sekarang kita mengenai bab jinayat di negeri kita. Apakah hukum pidana yang kita lakukan apalah hukum yang didasarkan oleh Al-Quran dan Sunnah? Tentu ada beberapa hukum yang ada masuk di dalam undang-undang negara kita. Tapi apakah satu kali lagi, ketika kondisi kita saat ini, para pidana dibebaskan begitu saja, para pejabat yang lunggang-langgeng mengambil ratusan miliar uang rakyat dibebaskan begitu saja, sedangkan ulama yang jelas-jelas menjadi cahaya bagi umat, menjadi penolong bagi masyarakat umum seutuhnya, malah tidak dibebaskan. Tentu ini kembali kepada apakah kita akan menjadi kaum-kaum yang terdahulu gitu, yang jadikan oleh Allah azab menimpa kaum itu. Kaum Samud jelas mendustakan Rasul, dia membuat rencana jelas. Apakah itu ada pada kondisi kita saat ini? Bukan hanya 1-2 orang, tapi tokoh-tokoh masyarakat di situ semuanya terlibat, ya, sehingga Allah murka. Ada lagi kaum Ad, jelas dalam surat Al-Haqqah jelas ayat 7, sakharaha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayamin husuma fatarul qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nahlin khawiyah fahal tara lahum mim baqiyah. 7 hari 8 malam diliputi oleh angin. Coba tebak sekarang kaum Ad
Kita di sini kaum Ad aja sama Allah sudah dikasih tadi peringatan 7 hari 8 malam. Kita di sini umat manusia, kita saat ini sama Allah sudah dikasih peringatan udah berapa bulan. Mari. Saya mengajak terutama pada hadirin semua di sini, mari gemborkan lagi Al-Qur'an. Gemborkan lagi, kita jaga keluarga kita. Jangan sampai kita ajab-ajab yang Allah tadi kirimkan, jangan sampai menimpa diri kita. Satu lagi yang khawatirkan, kondisi satu lagi yang saya khawatirkan, beberapa informasi yang saya dapat untuk area Bandung ini sudah mulai ada di 2 titik kecamatan, 2 atau 3 titik kecamatan, beberapa ormas yang anti-Islam, bahkan mengaku Islam padahal bukan Islam, dia membagi-bagikan dengan label-label mereka. Ya Allah, demi Allah, saya berlindung kepada Allah agar masyarakat kita di sini, Bandung ataupun Indonesia, menjadi masyarakat yang selalu diridhoi oleh Allah, selalu dekat dengan Quran, selalu dekat dengan Sunnah. Ya, jangan sampai kita menjadi tinggalkan. Bagaimana ormas-ormas tadi yang saya ceritakan tadi, mereka membagi-bagikan bingkisan dengan label Ahmadiyah, dengan label Syiah. Itu ada. Beberapa sahabat kami di sini kemudian mendatangi para umaro, ya, para pejabat. Alhamdulillah, walaupun cuma beberapa orang dibatas karena kondisinya kita lagi dalam seperti ini, ya. Jadi hanya beberapa orang yang terima, kita menyampaikan kepada pejabat tersebut bahwa di sini ada bergerak ormas-ormas yang anti-Islam. Mereka membagi-bagikan tapi dengan catatan tidak ikhlas. Yang saya khawatirkan, keluarga kita, masyarakat kita di sekeliling kita terbawa dan dipengaruhi dengan izin. Dia akan memberi bantuan dengan satu syarat. Satu syarat apa? Sampai pindah tadi keyakinan. Ada satu hadis, terus terang yang ingin saya sampaikan, terutama dari hadis riwayat Tirmizi. Min husni islamir mar'i tarkuhu mala yakni. Ciri-ciri baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Tentu saja berbuat maksiat. Bukan hanya maksiat, malah berubah menjadi kekafiran. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua, keluarga kita di sini dilindungi oleh Allah dalam menjaga keluarga kita. Antisipasi apa yang harus kita lakukan mengenai kondisi seperti ini? Kita ingatkan, dalam surat Al-Balad, Allah sedang menerangkan, dalam kondisi-kondisi sulit, apa yang harus dilakukan? Au it'amun fi yaumin dzi masghobah, yatiman dza maqrabah, au miskinan dza matrobah. Jadi memberi makan orang-orang yatim, bahkan kondisi di dalam kondisi yang sulit. Memberi makan padahal terjadi kondisi kelaparan. Tentu saja yang diutamakan adalah kerabat, orang yatim, anak yatim yang punya kerabatan terhadap kita, terhadap keluarga, itu yang diutamakan. Bersedekah, jangan sampai orang yang kaya semakin kaya. Jangan sampai kita dikategorikan dalam surat Al ada kata bakhil, wa amma bakhila wastagna. Fakadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Bakhil. Jelas. Jadi bakhil ini bukan kita pelit, ya. Jangan sampai kita terjadi orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Harusnya kita dengan kondisi seperti ini jelas Allah memberikan orang-orang yang mampu, yang cukup untuk bersodako, berinfak, untuk agar terjaga kondisi masyarakat.
Saya sampai berpikir bagaimana kondisi ini terjadi apabila terus-menerus. Tentunya berefek kepada tingkat kriminalitas yang saya khawatirkan. Ketika kondisi masyarakat pasti perlu makan, perlu apa, maka yang akan terjadi adalah ketika tidak ada sumber-sumber penghasilan yang masuk, maka masyarakat akan mencari di mana dia akan memberi makan keluarganya. Seperti itu, jangan sampai hal-hal menakutkan itu terjadi. Maka bertobatlah kepada Allah, sampaikan. Mungkin ada kerabat dari kita, punya saudara di sini yang mempunyai pengaruh pejabat ya, disampaikan langkah-langkah apa, langkah real apa untuk kondisi masyarakat kita. Saatnya Muslim bersatu, membangun tadi kerabatan keluargaan dalam ekonomi, dalam berdakwah. Ingat, yang kita lawan itu setan, bukan manusia. Kalau manusia jadi sarana kita untuk beribadah. Musuh kita itu setan. Kalau lawan setan aja kita udah susah, ngapain kita lawan manusia? Jelas. Nah ini wajah, masalahnya ini kan minal jinnati wan nas. Ada jin dan golongan manusia, setan ini. Ketika ada orang-orang jahat di sini, orang-orang kafir, yang mereka lupa terhadap Allah, mereka lalai, bahkan sampai melawan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita diberi oleh Allah menjadi orang-orang yang kuat dalam berpegang teguh dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, selain tadi bab munokahat adalah bab ibadah. Di kita bebas berzikir. Mau 24 jam berzikir, kalau kita mungkin tidak mencari sumber rezeki yang lain, kita boleh di Indonesia berzikir. Tentu berzikir juga kita punya kapasitasnya. Jelas dalam 1 menit kemampuan kita berzikir berapa, dalam 1 jam berapa. Kondisi kini, kenapa tidak kita coba di masjid-masjid, di keluarga kita untuk berzikir. Berzikir, membaca Quran, bertasbih. Ya, jangan sampai kita tadi ketika hasil ini mungkin Allah selamatkan kita bebas dari bencana ini, tapi setelah itu kita lalai. Kita lupa terhadap Allah. Kita lalai menjaga keluarga-keluarga kita dari Al-Quran dan Sunnah. Allah sudah menegur kita ya masyarul mu'minin. Tentu ini jadi teguran dari kita. Yang terakhir tentu Imam Syafi'i membahas mengenai bab muamalat. Perniagaan kita bebas. Sudah banyak di sini bank-bank syariah yang berdiri. Nah itulah menjadi prasarana kita. Walaupun mungkin dengan kondisi sekarang kebangsanya susah ya, mungkin hanya kondisi. Nah ini menjadi alat termasuk media dalam berdakwah sendiri. Zakat, infak, sodako, yayasan istiqomah sendiri di sini menerima terus terang dalam bentuk transfer. Karena kondisi gini sangat sulit saya pikir untuk memaksimalkan tadi untuk bertemu face to face langsung mungkin sementara. Nah untuk bab zakat ini saya khusus mengusulkan kepada para keluarga saya terutama dan jamaah sekalian untuk membayar zakat fitrah dari awal-awal Ramadan ini. Kenapa? Karena agar tadi zakat tadi bisa disalurkan kepada segmentasi yang tepat, lebih tepat sasaran. Jadi sasarannya jelas, fakirnya jelas, miskinnya jelas dari sekarang. Kenapa tidak? Jadi perputaran ini karena dalam syariat Islam ini jelas. Jadi nggak akan mungkin orang kaya yang kaya terus. Ada zakat mal. Sehingga tadi perputaran ini yang miskin tidak mungkin selamanya miskin. Yang miskin dimandirikan menjadi seorang yang produktif dan bermanfaat bagi umat. Kita lihat para sahabat dulu seperti Abu Hurairah, Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud. Semuanya adalah orang-orang yang tadi dari kalangan bawah. Bahkan Yasir sendiri yang mengenai ibunya.
Sumayyah ya, yang pertama kali, orang yang pertama kali mati syahid di bawah tadi Abu Jahal, merupakan satu tadi pelajaran bagi kita bahwa Rasulullah ini suri teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat 21. Jelas Allah itu memberikan Rasulullah sebagai suri teladan yang baik bagi seluruh umat. Apa yang dilakukan Rasulullah dari awal sampai, dari mulai diangkat dari Rasulullah, diangkat jadi Rasul sampai wafatnya, itu adalah tindakan yang benar. Ya. Jangan sampai kita lalai. Yang harusnya Rasul kita cintai, kita teladani, malah kita lalai, kita lawan. Selain kaum Samud tadi dan ada lagi kaum Ad, ada lagi beberapa yang jelas, ada Fir'aun yang jelas. Bagaimana Fir'aun dengan tokoh-tokoh di belakangnya seperti Hamam. Ada lagi Korun yang Allah tenggelamkan hartanya. Semuanya Allah binasakan. Sayuzamul jam'u wa yuwalluna dubur, jelas. Dalam surat Al-Qamar jelas. Mereka semua pasti dikalahkan. Itu janji Allah. Itu Allah dalam surat Al-Qamar jelas. Bagaimana kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh. Sampai Nuh ini konon istrinya sendiri, anaknya sendiri yang memilih naik ke atas gunung, bukan ikut ke laut, ikut ditenggelamkan oleh Allah. Yang selamat hanya yang ikut dalam bahtera Nuh. Balik lagi ke kondisi kita saat ini. Apakah kita hanya tadi taat kepada Allah itu menurut pemikiran kita, atau kita taat seutuhnya pada Allah? Kita ngambil pelajaran dari tadi anaknya Nabi Nuh. Jelas di surat At-Tahrim. Di surat At-Tahrim jelas mereka semua berada di dalam pengawasan dua hamba Allah yang terbaik. Jelas. Pada saat itu kaum yang terbaik, hamba Allah yang terbaik siapa? Nabi Lut. Ya, sama Nabi Nuh. Tapi tetap tidak bisa diselamatkan karena dia tidak taat kepada tadi petunjuk yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa terjaga dengan kondisi-kondisi seperti ini. Dan jangan lupa, sampaikanlah dari kita, walaupun kita paham satu ayat, sampaikan. Kepada siapa? Tadi, pada diri kita, keluarga. Kalau kita punya sesuatu yang kita sampaikan, orang-orang berpengaruh di dalam untuk menyampaikan dakwah ini lebih berpengaruh, mungkin dalam tanda kutip umaro, kita bisa sampaikan. Kondisi-kondisi kita saat ini sedang kondisinya seperti ini. Mulai kita membangkitkan ekonomi umat yang bisa memacu, bisa membangkitkan supaya umat ini semakin produktif. Bukan hanya tadi ekonomi yang berbau tadi kepentingan, ya, kepentingan asing malah yang disorot, yang diperhatikan kepentingan asing, sedang kepentingan kita umat-umat Islam jelas. Saya berwasiat jangan sampai kita tadi jelas. Ya ayyuhalladzina amanu di surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Wa ahlikum naro quduhan nas wal hijaratun 'alaiha malaikatun giladun sidad. Giladun sidadul la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Tentulah menjaga keluarga kita dari tadi supaya taat kepada Allah, meninggalkan maksiat. Ya. Ketika kita tidak bisa memberi, kita bisa memberikan satu doa minimal. Hati kita yang bergerak, berzikir kepada Allah. Karena itulah selemah-lemahnya iman adalah tadi doa. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita dijadikan Allah sebagai umat yang terbaik, umat pilihan Allah, umat yang Allah pilihkan dalam
dalam membawa umat ini menjadi umat yang cerdas. Umat ini menjadi umat yang tadi memiliki izah, ya. Saya mengajak semuanya untuk berdoa. Ya Allah, Allahumma ansurna 'alal qaumid dhalimin. Tolong kami dari kaum-kaum yang zalim, ya Allah. Wa ansurna 'alal qaumil munafiqin. Tolong kami juga dari kaum-kaum munafik. Wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong kami dari orang-orang kafir. Allahumma rzuqna imama adillah. Allahumma fanal ghala wal waba wal fahsya awal riba awal munkar. Bebaskan kami dari riba, kejahatan. Kirim kami pemimpin yang adil, yang takut kepadamu, ya Allah. Aqulu qouli hadza wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.